Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar tentang kata tanya dan kegunaannya. Nah, sebenarnya kata tanya dan kegunaannya ini telah dibahas di pembelajaran sebelum-sebelumnya, tapi Ibu ingin mengulang kembali materi tentang kata tanya dan kegunaannya agar kalian lebih paham dari kegunaan kata tanya yang ada. Ya, jadi semoga materi hari ini bisa membantu kalian dalam memahami materi kata tanya. Nah, untuk kompetensi inti yang pertama itu adalah menerima dan menjalankan ajaran agama, terus juga menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya, juga menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya, jadi ini adalah kompetensi inti dari tema 6 yang telah kita pelajari. Semoga anak-anak bisa mengikutinya. Selanjutnya, untuk pedoman kompetensi dasar atau pemataannya, yang pertama itu adalah mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, baik di awal kalimat, nama bulan, hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, untuk yang kedua, menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya yang benar. Jadi, kompetensi dasar ini adalah hal yang harus kalian bisa lakukan dalam pembelajaran ini, ya. Nah, untuk yang pertama adalah penggunaan kata tanya kapan. Kapan itu kegunaannya untuk menanyakan waktu. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu adalah kapan kita harus menyiram tanaman ini. Nanti kalian tinggal menjawab waktunya. Ya, jadi jawabannya apa? Kita harus menyiram tanaman ini pada pagi dan sore hari. Ya, jadi kalau untuk kata tanya kapan itu nanti jawabannya itu adalah waktu, ya. Jadi kata tanya kapan jawabannya adalah waktu. Nah, untuk yang kedua, kata tanya apa. Apa itu adalah untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Jadi contohnya, apa yang dibawa oleh ayah? Nanti jawabannya yang dibawa oleh ayah adalah sepeda, misalnya gitu ya. Atau misalnya apa yang dibawa oleh ayah? Ayah membawa makanan, ya. Jadi kata tanya apa itu kegunaannya untuk menanyakan kata benda, bukan manusia, ya. Jadi kalau apa untuk nanti jawabannya adalah benda. Nah, kata tanya selanjutnya adalah berapa. Kegunaannya untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya, berapa harga sepatumu itu? Nah, ya, jadi kalau berapa itu menanyakan jumlah. Atau misalnya, berapa berat badanmu? Ya, nanti jawabannya angka, ya, misalnya berat badanku 50 kg. Nah, karena kalau berapa itu adalah menanyakan jumlah bilangan. Jadi nanti jawabannya pasti adalah jumlah. Baik itu harga, baik itu berat, panjang. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, kalimat kata tanyanya adalah bagaimana. Kalau bagaimana kegunaannya untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat suatu perbuatan. Contohnya, yang pertama, bagaimana cara menanam kaktus itu? Ya, karena caranya itu adalah dijelaskan nanti jawabannya. Terus yang kedua adalah
bagaimana hasil pertandingan bola tadi malam, hasilnya berapa, misalnya 2-0. Nah, jadi cara untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat itu adalah menggunakan bagaimana. Selanjutnya adalah kata tanya siapa. Siapa ini kegunaannya untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa yang menanam kangkung ini? Nah, nanti jawabannya adalah orang, ya. Nah, jadi kalau misalnya kata tanyanya siapa, nanti jawabannya adalah orang, nama orang. Misalnya, yang menanam kangkung ini adalah Udin. Ya, jadi kalau misalnya siapa, pasti jawabannya adalah orang. Jadi kalau misalnya nanti ada jawabannya orang, pasti kata tanyanya adalah siapa. Nah, selanjutnya kata tanya mengapa atau kenapa, kegunaannya untuk menanyakan sebab atau tindakan. Nah, contohnya, mengapa kamu datang terlambat? Misalnya, sebab aku bangunnya kesiangan, ya. Atau misalnya nanti jawabannya karena aku kesiangan, ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mengapa atau kenapa, itu nanti jawabannya adalah karena, gitu ya. Atau misalnya sebabnya kenapa, gitu. Jadi contohnya itu mengapa kamu datang terlambat. Nanti jawabannya adalah tentang sebab atau tindakan. Nah, selanjutnya kata tanya di mana. Kegunaannya itu untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu membeli pensil itu? Ya, nanti jawabannya adalah di toko apa? Toko alat tulis, ya. Atau misalnya, di mana kamu membeli wortel? Aku membeli wortel di pasar, ya. Jadi kalau kata di mana itu kegunaannya untuk menanyakan tempat. Jadi nanti jawabannya, kalau jawabannya tempat, berarti kata tanyanya adalah di mana, ya. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa mengerti dan memahami materi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.